Di awal film terlihat seorang pria tua yang bernama Kwan sedang menunggu seseorang. Ternyata Kwan sedang menjemput putri satu-satunya yang baru pulang sekolah. Dia bernama Van. Sebelum pulang mereka terlebih dahulu akan mampir ke sebuah toko gaun karena malam itu akan diadakan pesta dansa dan Van akan pergi ke pesta tersebut. Limos come with drivers. Will he drive you to the dance? Sesampainya di sana, Van langsung bergegas masuk ke toko gaun tersebut. Sedangkan Kwan masih berada di dalam mobil dan akan memarkirkan mobilnya. Ketika Kwan hendak memarkirkan mobilnya, dia tidak sengaja menabrak mobil yang ada di depannya. Sehingga terjadilah keributan kecil di sana. Namun, di saat itu juga sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah bom meledak tepat di depan toko gaun itu yang membuat toko tersebut hancur. Lalu dengan keadaan terluka dia memasuki toko gaun tersebut untuk mencari putrinya. Di tempat lain seorang jurnalis bernama Ian Wood mendapat telepon dari komplotan IRA yang mengaku sebagai pelaku pemboman tersebut. Diketahui IRA adalah sebuah kelompok ekstremis Irlandia yang menentang kepemerintahan Inggris. There goes the piece of cord right back in the shit. Sementara di TKP terlihat banyaknya korban jiwa akibat ledakan tersebut. Di situ juga ada Ian yang sedang mengambil foto. Saat mengambil gambar secara tidak sengaja Ian melihat seorang pria tua yang tak lain adalah Kwan sedang menangis sambil memeluk putrinya yang sudah meninggal. Di lain tempat di negara tetangga Irlandia Utara, tepatnya di kota Belfast, di situ terlihat seorang pria bernama Dakrem sedang bersama seorang wanita. Diketahui Dakrem adalah wakil Perdana Menteri Irlandia Utara dan dia baru bangun tidur setelah melakukan adegan ranjangnya dengan gadis muda selingkuhannya yang bernama Maggie. Tidak lama kemudian istri Dakrem menelpon untuk mengabari tentang pemboman yang terjadi di London. Setelah itu Dakrem pun mengadakan pertemuan dengan para petinggi Irlandia untuk mencari tahu siapa pelaku pemboman tersebut. Karena akibat dari insiden tadi bisa menghancurkan perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. So unless you all want to trash what we have, unless someone here's got a better idea, stir up the troubles all over again, well I won't have it. Di lain sisi, di dalam markas penanggulangan terorisme di kota London, terlihat seorang komandan yang bernama Richard sedang mencari tahu siapa orang yang melakukan pemboman di toko gaun sebelumnya. Namun di lobi kantor tersebut ternyata Kwan sudah berada di sana untuk bertemu dengan komandan Richard. Tujuan Kwan datang ke kantor itu adalah untuk mencari tahu siapa orang yang telah menaruh bom hingga menewaskan putrinya. Bahkan Kwan bersedia membayar demi informasi itu. Namun di situ Komandan Richard menolak uang tersebut karena dia juga belum mengetahui siapa dalang di balik insiden ini. After 3 weeks of investigation. Thank you for seeing me, Commander Brownie. Saat pulang ke rumahnya, Kwan mencoba mencari informasi tentang Ira. Kemudian secara tidak sengaja dia melihat berita di televisi yang mana di situ ada Dakrem yang sedang diwawancarai. Dalam berita itu disebutkan bahwa dulunya Dakrem adalah salah seorang anggota IRA. Setelah melihat berita itu, Kwan langsung menelpon kantor Dakrem untuk menanyakan siapa pembunuh putrinya. Dakrem pun menjawab kalau dia tidak mengetahui siapa pelaku pemboman tersebut dan malah langsung menutup panggilan teleponnya. Perlakuan Dakrem tentu membuat Kwan menjadi sangat marah dan Kwan berencana akan pergi ke Irlandia Utara untuk menemui Dakrem. Saat tiba di Irlandia, Kwan mencari rumah singgah untuk tempat tinggalnya. Keesokan harinya, Kwan mendatangi kantor Dakrem. Kwan pun menjelaskan maksud kedatangannya ingin bertemu dengan Dakrem.
Para penjaga itu pun memeriksa bungkusan yang dibawa oleh Kwan dan menemukan sebuah pisau lipat yang ada di bungkusan tersebut. No, I'm wait. Go now, before we make you. Saat akan dipaksa keluar, terlihat Dakrem yang keluar dari ruangannya. Melihat sesosok Kwan yang sudah tua, Dakrem pun meremehkannya dan menyuruh para penjaga untuk melepaskannya. Kemudian Dakrem mengajak Kwan masuk ke ruangannya untuk berbicara. Di dalam ruangan itu, Kwan terus menanyakan hal yang sama kepada Dakrem, siapa pembunuh putrinya. Dakrem pun tetap menjawab kalau dia tidak mengetahui hal tersebut. Sebelum keluar dari ruangan itu, Kwan mengatakan kalau Dakrem akan berubah pikiran dan memberitahu siapa pembunuh putrinya. You will change your mind. Sebelum pergi dari sana, Kwan terlebih dahulu pergi ke toilet untuk memberi sebuah kejutan di kantor itu. Dari bungkusan yang dia bawa tadi, ternyata Kwan membawa 2 botol bir, 1 bungkus rokok, dan 1 korek api dan seutas tali, yang mana hal itu dianggap para penjaga tidak berbahaya. Ternyata Kwan mengubah barang-barang tadi menjadi sebuah mini bom, yang mana daya ledaknya hanya menghancurkan toilet saja dan tidak melukai siapapun. Tidak lama setelah itu, Kwan menelpon kantor Dakrem dan lagi-lagi menanyakan nama orang yang telah membunuh putrinya. Namun Dakrem terlihat sangat marah dan justru mengancam Kwan. Dakrem kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari tempat singgah Kwan di semua hotel dan rumah kontrakan. Let's check all the hotels and guest houses. He won't be hard to find. Di lain waktu, anak buah Dakrem telah berhasil menemukan rumah singgah tempat Kwan menginap. Mereka pun bergegas menuju kamar Kwan yang berada di lantai paling atas. Kwan yang menyadari kalau sedang dikepung, dia pun berusaha kabur melalui atap rumah. Namun salah satu anak buah Dakrem berhasil menangkapnya, sehingga terjadilah baku hantam antara Kwan dan 4 anak buah Dakrem. Saat di rumah, mereka pun dimarahi oleh Dakrem karena mereka tidak mampu melawan pria tua itu yang hanya seorang diri. Lalu Dakrem menyuruh istrinya untuk berkemas dan pergi ke rumah peternakan karena Dakrem merasa rumahnya sudah tidak aman. You'll go to the farm. Through is expecting you. Setelah itu Dakrem memanggil keponakannya yang bernama Sean. Diketahui Sean adalah seorang ranger kehormatan kerajaan India. Di situ Dakrem meminta Sean untuk menemui Komandan Bromley. Tujuannya adalah meminta informasi dan mencari tahu siapa sebenarnya dalang dari pemboman di London. Keesokan harinya, Kwan mengikuti Dakrem di sebuah restoran. Ternyata di restoran tersebut Dakrem menemui selingkuhannya, yaitu Maggie. Kwan yang berhasil mengambil foto Dakrem sedang berciuman dengan Maggie, dia pun mengirim foto itu kepada Dakrem. Hal tersebut membuat Dakrem sadar kalau dirinya kini tidak aman lagi. Di tempat lain, Sean berbicara dengan Komandan Bromley untuk menjebak pelaku pemboman di London. Pada insiden sebelumnya, mereka memakai kata sandi Irlandia yang artinya ada orang dalam yang membantu para pelaku. Saat ini kata sandi operasi telah berbeda satu sama lain dan akan diberikan ke masing-masing petinggi IRA. Jadi saat terjadi insiden berikutnya, mereka akan mengetahui siapa orang di balik insiden tersebut. When Hennessy finds the bombs, he tells me directly. Di sisi lain, Kwan menuju daerah hutan di pedalaman Irlandia Utara, tempat rumah peternakan milik Dakrem, dan saat ini Dakrem sudah mengungsi ke sana. Ketika sampai di tengah hutan, Kwan menutupi mobilnya dengan dedaunan sebagai kamuflase. Malam harinya, Kwan bergerak menuju rumah peternakan tersebut untuk memulai aksinya.
Kwan berhasil menyelinap di antara beberapa penjaga. Lalu dia pun masuk ke sebuah kandang kuda. Di dalam kandang itu Kwan mulai memasang beberapa bom rakitannya. Di lain tempat di kediaman para pelaku, terlihat salah satu dari mereka sedang merakit bom yang dimasukkan ke dalam baterai laptop, dan target mereka berikutnya adalah sebuah pesawat penumpang. Shorter battery life, but it'll work, no problem. Sementara itu di lain sisi terlihat Ian yang berada di sebuah bar. Kemudian datanglah Maggie dan duduk di sebelahnya. I'm Maggie. So what do you do? Wealth management. Kembali lagi ke rumah peternakan. Di situ Dakrem menyuruh salah satu anak buahnya agar mengantar istrinya ke London untuk bersembunyi. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba sebuah bom meledak di sana. Setelah kejadian itu, beberapa anak buah Dakrem mencoba mencari Kwan di dalam hutan. Satu persatu dari mereka masuk dalam jebakan yang sudah dibuat oleh Kwan. Sampai pada akhirnya tersisa satu orang yang berhasil menembak bahu Kwan, sehingga Kwan pun melarikan diri dan bersembunyi di balik pohon. Sedangkan orang yang menembak Kwan memutuskan untuk berhenti mengejarnya dan menolong teman-temannya yang terkena jebakan. Di lain tempat terlihat istri Dakrem sudah berada di sebuah hotel di London. Kemudian Sean datang ke hotel tersebut. Tidak disangka-sangka ternyata istri Dakrem ada main sekop-sekop dengan keponakannya sendiri. Kau buat luka, sekop-sekop, disekop-sekop. Sementara di tengah hutan, Kwan sedang berteduh di bawah ranting pohon dan sedang mengobati luka tembak yang dialaminya. Di kediamannya, Dakrem sedang mencari tahu tentang Kwan dan berhasil menemukan informasi tersebut. Dari informasi itu diketahui bahwa Kwan adalah mantan pasukan khusus Cina dan dianggap sebagai salah satu prajurit paling berbahaya dan mematikan yang kemudian memilih untuk pindah ke London. Saat Dakrem sedang membaca data informasi tentang Kwan, masuklah anak buahnya yang memberitahu kalau salah satu seorang petinggi IRA yang bernama Tardo telah datang. I heard you're checking my dumps. Tujuan Tardo datang adalah untuk membujuk Dakrem merahasiakan bahan peledak semtek miliknya yang telah hilang, karena hal itu bisa menjadikannya tersangka pada pemboman di London. Setelah Tardo pergi, Dakrem menuju ruang kerjanya untuk mengambil laptop. Namun ternyata di sana sudah ada Kwan yang menodongkan pistolnya. Anyone comes in, I touch it one, and we die. Lagi-lagi di situ Kwan menanyakan pelaku pemboman yang menewaskan putrinya. Namun Dakrem tetap menjawab bahwa dia tidak mengetahui siapa pelakunya. Dan Dakrem mengatakan kalau dia sudah memasang perangkap agar mengetahui siapa pelaku pemboman tersebut. I've set a trap for them when they use the next bomb. When they claim responsibility for the next bombing. Di sini Kwan memberikan waktu 24 jam kepada Dakrem untuk segera mencari tahu pelakunya. Kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu yang lebih brutal padanya. 24 hours. Keesokan harinya, Sean telah tiba di rumah peternakan. Di sini Sean diberi tugas oleh Dakrem untuk memburu Kwan yang bersembunyi di dalam hutan. Setelah Sean pergi, Dakrem didatangi anak buahnya yang mengantarkan dan mengawasi istrinya di London. Di situ anak buah Dakrem mengatakan ketika di London dia melihat Sean berduaan di dalam kamar bersama istri Dakrem. Hal tersebut tentu membuat Dakrem curiga dengan keponakannya itu. He spent 2 hours in Mary's room. Sementara itu di London sebuah bom meledak di dalam bis dan menewaskan 16 orang. Namun anehnya pelaku tidak menggunakan kata sandi yang sudah dibuat Dakrem untuk menjadi perangkap.
Di lain tempat di markas anti-terorisme, Komandan Bromley dan timnya telah berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku dari pemboman itu. Lalu mereka mendapat rekaman CCTV di sebuah kafe yang memperlihatkan pelaku tersebut bertemu dengan petinggi IRA, yaitu Tardo. Kemudian Komandan Bromley menelpon Dakrem dan memberitahukan kalau dalang dibalik pemboman itu adalah Tardo. Bromley juga mengatakan bahwa pasukan khusus berada tidak jauh dari kediaman Dakrem dan bersiap untuk menangkap Tardo yang sedang menuju ke sana. This time for good. There's a in Cairborne right now with a 12-man team. Lalu Bromley memberikan pilihan ke Dakrem untuk menginterogasi Tardo dan mencari tahu nama-nama orang yang terlibat serta lokasi mereka, sehingga Dakrem bisa bebas dalam kasus ini. Dengan perasaan emosi, Dakrem masuk ke dalam rumahnya dan terlihat sudah ada Tardo yang menunggu di sana. Tanpa basa-basi, Dakrem langsung menodongkan pistolnya ke kepala Tardo dan memaksanya untuk menuliskan nama-nama pelaku dan markas mereka. Saat membaca nama para pelaku itu, Dakrem menjadi sangat terkejut karena salah seorang dari pelaku itu adalah Maggie, selingkuhannya. Di lain sisi terlihat Ian dan Maggie yang baru selesai melakukan adegan ranjang. Setelah melakukan kegiatan itu, ia pun pergi ke kamar mandi. Melihat adanya kesempatan, Maggie segera mengganti baterai yang sudah diselipkan bom ke dalam laptop Ian. Ternyata itulah alasan Maggie sejak awal mau berkencan dengan Ian, karena dia tahu hari ini Ian akan berada di penerbangan menuju Roma yang akan diadakan konferensi beberapa petinggi negara. Sementara di tengah hutan saat Sean mencari Kwan, dia mendapat panggilan dari Dakrem yang mengabarkan kalau para pelaku pemboman itu sudah terungkap. Di situ, Sean menemukan tempat persembunyian Kwan. Lalu saat Sean mencoba mendekat ke tempat itu, dengan sigapnya Kwan menerjang Sean sehingga inilah yang terjadi. Malam harinya dalam keadaan diikat, Sean memberitahu bahwa nama-nama pelaku pemboman itu serta lokasi mereka ada di dalam ponsel miliknya. Informasi tersebut dia dapat dari Dakrem dan pasti akurat. Karena sudah mendapat informasi yang dia cari selama ini, Kwan pun melepaskan Sean. Kemudian Sean kembali ke rumah Dakrem. Terlihat Dakrem yang sedang menunggu di ruang kerjanya bersama Tardo yang sudah tewas. Saat berbincang-bincang dengan Sean, Dakrem mengaku heran pada peristiwa pemboman bis di London karena pelaku tidak menggunakan kata sandi. Padahal yang tahu kata sandi itu adalah sebuah perangkap hanya dua orang, yaitu Dakrem sendiri dan Sean. Di situ Sean pun bersumpah dia tidak memberitahu siapapun kecuali Komandan Bromley. Namun Sean lupa kalau dia juga memberitahu budenya atau istri Dakrem tentang hal itu saat mereka berduaan di kamar hotel. Ternyata secara diam-diam istri Dakrem memberitahukan hal tersebut kepada Tardo untuk tidak memakai kata sandi. Setelah itu Dakrem menyuruh Sean untuk menguburkan jasad Tardo serta memberikannya tugas terakhir. Sedikit info, Dakrem tidak membunuh Sean karena dia masih darah dagingnya sendiri dan dia tahu kalau yang menggoda ponakannya itu pasti istrinya. After that, I have one final task for you. Kembali ke London, terlihat Maggie yang baru keluar dari sebuah mobil dan akan menuju apartemennya. Di sana juga terlihat sudah banyak agen rahasia yang mengintainya. Sesampainya di dalam, 4 orang rekan Maggie sudah berada di sana. Namun mereka semua tidak menyadari kalau mereka akan segera disergap. Sementara itu terlihat juga Kwan yang menyamar sebagai petugas gas menyelinap masuk ke dalam apartemen tersebut. Ketika tim pasukan khusus bersiap untuk melakukan penyergapan, tiba-tiba bel kamar apartemen tersebut berbunyi, sehingga mereka pun menunda penyergapan karena berpotensi membahayakan penduduk lain. Stop. Ternyata di depan pintu sudah ada pemilik apartemen bersama Kwan yang menyamar sebagai seorang petugas gas. Di situ Kwan meminta izin akan melakukan pemeriksaan pipa gas pada apartemen tersebut. Para tersangka yang tidak mengenali Kwan pun mengizinkannya untuk masuk.
Saat di dalam, Kwon melihat ciri-ciri luka bakar pada tangan dari orang yang menaruh bom dan menewaskan putrinya. Kemudian salah satu orang tersangka menggeledah tas yang dibawa oleh Kwon dan menemukan sebuah senjata otomatis. Sehingga aksi brutal Kwon pun dimulai. Stand by! Setelah berhasil menewaskan rekan-rekan Maggie, Kwon membiarkan Maggie untuk tetap hidup dan dia pun pergi dari sana. Kemudian tim pasukan khusus memasuki ruangan tersebut. Tim itu lalu menginterogasi Maggie mengenai target mereka berikutnya. Setelah mendapat informasi tentang target berikutnya, mereka pun menghabisi Maggie. Di sisi lain, di sebuah bandara terlihat pihak keamanan bandara mencari seseorang yang bernama Ian Wood. Setelah menemukan Ian Wood, seorang polisi mengambil laptopnya dan segera pergi menjauh untuk membuang laptop tersebut. Di lain tempat terlihat Sean mendatangi istri Dakrem dan ternyata tugas terakhirnya adalah untuk membunuh budenya atau istri Dakrem yang telah berkhianat. Sementara itu di kamar hotel lagi-lagi Dakrem kedatangan tamu tak diundang yang tidak lain adalah Kwon. Di situ Kwon menunjukkan foto Dakrem dan Maggie yang sedang berciuman. Di situ Dakrem mengatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud menyakiti dan menewaskan putri Kwon. Namun Kwon tidak peduli dan memaksa Dakrem untuk menekan tombol upload pada handphonenya agar foto tersebut tersebar luas di sosial media. Sehingga seluruh dunia tahu bahwa Dakrem adalah pejabat yang pacaran sama seorang teroris dan dia akan mendapatkan hukuman. It's now on the internet. You and your mistress. Di lain waktu terlihat Kwon kembali ke restorannya. Di waktu yang sama di ruang pengawasan bagian S11 seorang polisi mendapati pergerakan Kwon yang telah kembali ke restoran cepat saji miliknya melalui kamera tersembunyi. Lalu dia pun segera memberitahu Komandan Bromley untuk mengirimkan tim. Namun Bromley mengatakan semua sudah cukup dan ditutup, yang berarti Kwon tidak bersalah. Dan film pun berakhir.